Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir pada acara musyawarah ataupun diversi pada hari ini. Selanjutnya mohon izin saya perkenalkan, nama saya Fuad, saya selaku penyidik dari Polres Barito Utara. Kemudian di samping saya ada Bapak Karya PK Bapas kelas 2 Muara Teweh. Kemudian telah hadir juga di sini pihak pelaku, yang mana ABH pelaku didampingi orang tuanya, yakni Pak Ebet mendampingi Ananda Zuhdan. Kemudian hadir pula ABH korban didampingi orang tuanya, yakni Ananda Anton yang didampingi oleh Bapak Novan. Kemudian hadir pula Ibu pekerja sosial profesional, yakni Ibu Sri Astuti. Kemudian guru dari sekolah kedua anak atau kedua Ananda tercinta kita ini, Ibu Febri. Kemudian hadir pula tokoh masyarakat Bapak Yustiman dan tokoh agama Bapak David. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan tujuan dilaksanakannya musyawarah atau diversi pada hari ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi perlu diketahui, tindak pidana yang melibatkan kedua belah anak tercinta kita ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, yakni penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara, 5 tahun pidana ataupun 5 tahun pidana maksud saya. Kemudian di sini terkait persyaratan diversi, anak pelaku di sini usianya pada hari ini masih berusia 16 tahun. Kemudian belum pernah melakukan tindak pidana. Maka dari itu memenuhi persyaratan untuk diupayakan diversi. Kemudian saya di sini sebagai fasilitator juga tidak akan memihak kepada salah satu pihak. Saya akan berusaha netral. Kemudian terkait dengan aturan pelaksanaan musyawarah diversi, di sini perlu kami sampaikan untuk kelancaran proses musyawarah. Yang pertama, nanti tidak boleh untuk memotong pembicaraan. Kemudian diperkenankan untuk berbicara dengan sopan santun dan menjunjung tinggi etika. Kemudian nanti saya akan mempersilahkan masing-masing untuk menyampaikan laporan ataupun pendapat. Jadi di situ peran saya sebagai fasilitator ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langsung saja kita mulai. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada Bapak Karya selaku pembimbing kemasyarakatan atau PK Bapas kelas 2 Muara Teweh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator sudah membuka acara ini dan juga telah menyiapkan ruangan dan tempat untuk mengumpulkan kita semua dalam acara diversi untuk ABH anak di bawah umur. Perkenalkan, nama saya Pak Karya dari Bapas Muara Teweh. Tujuan dari diversi ini adalah yang pertama untuk mencapai perdamaian, yang kedua menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, yang ketiga menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, yang keempat adalah mendorong partisipasi dari masyarakat, dan yang kelima adalah menanam rasa tanggung jawab bagi ABH. Dan yang selanjutnya dalam kegiatan ini kita semua mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana di tingkat penyidik, penuntut, di pengadilan upaya diversi ini wajib untuk dilaksanakan. Dan juga pada ayat 1 dilaksanakan dalam mana halnya adalah
ancaman pidananya di bawah dari 7 tahun. Yang kedua, bukan pengulangan. Terus yang terlibat dalam musyawarah mufakat untuk diversi hari ini adalah yang mana mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah yang pertama dari fasilitator, yakni dari kepolisian, dari PK Bapas, orang tua, ABH, orang tua korban dan anak korban, dari Peksos, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ibu guru dari sekolah. Selanjutnya saya akan sampaikan secara singkat laporan dari penelitian kemasyarakatan dari Bapas Muara Tewe. Nama Judan Albana, tempat tanggal lahir Muara Tewe 9 Maret 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan sekarang pelajar kelas 1 SMA Negeri 2 Muara Tewe. Alamat Jalan Langsat, RT 5, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara. Adapun sedikit di sini kita sampaikan kronologi sesingkat-singkatnya. Pada hari Jumat sepulang dari sekolah, ABH pelaku dan ABH korban beserta teman-teman yang lain melakukan pertandingan sepak bola di halaman sekolah SMA Negeri 2 Muara Tewe. Pada saat itu ketika ada ABH korban sedang menggiring bola, di situ juga ABH pelaku mendekati ABH korban dan mencoba merebut bola yang dibawa oleh ABH korban. Lalu ABH korban merasa tidak mau bolanya direbut, lalu ABH korban mendorong kepala ABH pelaku karena tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh ABH korban. Lalu ABH pelaku tidak bisa menahan emosinya karena capek bermain sepak bola, lalu memukul korban dengan tangan kosong dan mengenai di kepala dan mata ABH korban sehingga mendapatkan perawatan di rumah sakit daerah Muara Tewe. Atas kejadian tersebut, karena tidak terima dengan anaknya diperlakukan oleh ABH pelaku, maka orang tua korban dengan sigapnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Barito Utara, dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik. Lalu kami mendapatkan surat permintaan pertimbangan atau diversi dari Polres Barito Utara. Adapun rangkuman dari litmas tersebut, yang pertama, anak nda Judan Albana mengakui perbuatannya. Anak nda Judan Albana juga mengakui bahwa semua yang dia lakukan adalah benar yang dituduhkan kepada dirinya. Orang tua pelaku bersedia bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh anaknya, dan juga orang tua pelaku juga bersedia mengganti apabila ada ganti rugi atau biaya pengobatan untuk ABH korban. Berdasarkan sidang TPP Bapas Muara Tewe tanggal 8 November 2021, maka kami selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan terhadap litmas ini kami mengacu pada pasal 10 ayat 2 huruf C, yakni penyerahan dikembalikan kepada orang tua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Bapak Fasilitator. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Karya. PK Bapas Muara Tewe telah menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Sri Astuti, pekerja sosial profesional, untuk menyampaikan hasil laporan sosial daripada korban. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan laporan saya, akan sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Astuti SOS, Peksos dari kementerian yang ditugaskan di Kecamatan Tewe Baru. Untuk tugas dan fungsi Peksos sudah cukup jelas berada di dalam Undang-Undang
dan masuk di dalam Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, ditambah lagi Undang-Undang mengenai Peksos nomor 14 tahun 2019. Sedikit saya memberikan gambaran, Peksos adalah merupakan kegiatan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki keberfungsiannya di dalam masyarakat. Peksos sendiri dibekali oleh ilmu pengetahuan yang cukup, keterampilan, dan etika dalam menjalankan tugas di lapangan. Keberfungsian di sini kemampuan di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu menyelesaikan masalahnya, dan dapat menjalankan perannya di masyarakat sebagai makhluk sosial. Peksos dalam hal ini memiliki pelayanan, tujuan sosialisasi dan pengembangannya, tujuan penyembuhan yang berupa rehabilitasi dan santunan sosialnya, terus membantu menjangkau kepada masyarakat di mana menggunakan layanan yang ada. Juga Peksos memiliki pekerjaan untuk memberikan nasihat, informasi, serta mengembangkan perangkat hukum dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial anak, pendampingan, melakukan respon kasus, dan melaksanakan tugas khusus. Itu sedikit pengenalan dari Peksos. Dalam laporan saya akan saya bacakan poin-poinnya saja, yaitu yang pertama identitas anak, nama Anton, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jingah 11 Oktober 2006, anak pertama pendidikan SMA Negeri 2 Muara Tewe kelas 1, alamat Jalan Negara Kelurahan Jingah, Kecamatan TW Baru, Kabupaten Barito Utara. Bahasa yang digunakan bahasa Banjar, Dayak, dan Indonesia. Untuk identitas orang tua terlampir di dalam laporan saya. Di sini saya akan langsung memberikan kebutuhan pelayanan yang saat ini memang sangat diperlukan oleh anak korban, yaitu harus mendapatkan perawatan kesehatan secara intensif, juga harus mendapatkan dukungan berbentuk sosial dari orang tuanya, berbentuk spiritual, supaya si anak korban ini dapat beraktivitas kembali. Terus untuk uraian perkaranya tadi sudah disebutkan dari pihak penyidik juga PK untuk kronologinya. Dalam penyelesaian perkaranya, si anak korban ini oleh orang tuanya dibawa ke rumah sakit dan sudah mengeluarkan biaya yang cukup. Tadi juga dijelaskan oleh PK bahwa pihak keluarga ABH dan orang tuanya bersedia membantu biaya pengobatan. Jadi dengan demikian monggo diselesaikan di ranah yang sudah kita berkumpul saat ini. Demikian Pak Fasilitator, terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Astuti, pekerja sosial yang telah membacakan laporan sosial. Selanjutnya, di sini setelah hadir Ananda ABH pelaku yang didampingi oleh orang tuanya, Ananda Yudan didampingi oleh Bapak Ebet, kami persilahkan untuk menyampaikan informasi ataupun tanggapan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya selaku orang tua pelaku merasa bersyukur karena adanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang SPPA, di mana dapat memfasilitasi perkara anak saya. Yang pertama dan utama saya sampaikan kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di musyawarah ini, saya menyatakan sangat menyesal Pak atas terjadinya perkelahian antara anak saya, Ananda Judan, dan Ananda Anton, yang mengakibatkan Ananda Anton mengalami luka-luka Pak. Yang kedua Pak, saya sampaikan permohonan maaf saya Pak
atas terjadinya kasus tersebut, Pak. Hal yang disengaja maupun tidak disengaja tersebut, Pak, oleh anak saya Judan, menyampaikan kepada Bapak bahwa saya selaku orang tua pelaku menyatakan ingin membantu biaya pengobatan Ananda Anton, Pak, semampu saya, Pak. Nah, kedua, saya pun menyatakan ingin mengikat tali persaudaraan berupa angkat saudara, Pak, di mana hal yang lazim dilakukan di daerah kita ini, Pak. Walaupun saya seorang pendatang juga, Pak, karena saya sudah lama berdomisili di wilayah Barito Utara ini, Pak. Selanjutnya permohonan kami ini mungkin Bapak Novan dan Ananda Anton bisa menerima permohonan kami dan permohonan kami, Pak. Tidak banyak kata-kata yang saya sampaikan karena saya sangat sedih sekali, Pak, melihat Ananda Anton, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ebet selaku orang tua yang mendampingi putranya. Kemudian selanjutnya saya mohon informasi dan tanggapannya dari orang tua ABH korban. Kepada Bapak Novan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku orang tua korban mungkin tidak banyak berkata-kata. Seperti yang dilihat oleh Bapak Ibu semua, keadaan anak saya sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Beberapa waktu yang lalu setelah kejadian perkelahian antara Ananda Judan dan anak saya Anton, pada awal kejadian begitu saya ditelepon oleh istri saya yang memberitahukan bahwa anak saya dalam keadaan babak belur yang terjadi perkelahian di lingkungan sekolah. Begitu saya pulang, saya lihat ini anak saya nggak bisa dirawat di rumah aja. Nah, jadi saya dan istri saya memutuskan untuk membawa anak saya ke rumah sakit daerah Barito Utara. Pada saat di rumah sakit Barito Utara, dari pihak medis yang ada di sana telah dilakukan beberapa tindakan medis, dan pada dilakukan perawatan medis, Ananda anak saya disuruh rawat inap 3 hari 2 malam. Setelah dilakukan perawatan, alhamdulillah bisa keluar, namun dalam keadaan belum sembuh total dan masih diwajibkan untuk rawat jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selaku orang tua secara manusia dan secara agama memaafkan atas perlakuan yang dilakukan oleh Ananda Judan, dan permohonan maaf dari orang tua Ananda Judan dengan senang hati saya maafkan. Terus tadi setelah diutarakan juga oleh Pak Ebet selaku orang tua Pak Ananda Judan ingin membantu biaya perobatan. Nah, di sini biaya perobatan saya selaku orang tua juga, Pak. Mungkin dari awal kejadian sampai kemarin keluar dari rumah sakit, saya menghabiskan biaya sebesar 5 juta rupiah. Namun untuk biaya selanjutnya, untuk kontrol, mungkin nggak usah dipikirkan lagi, biar saya pribadi yang menanggung untuk check up selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terus ketiga juga tadi ada itikat baik juga dari orang tua pelaku ingin mengangkat saudara kepada kita. Saya pribadi menyambut dengan baik keinginan Bapak. Mungkin setelah adanya pertemuan di kantor polisi ini bisa kita bertemu lagi, Pak, di rumah saya. Silahkan, pintu saya terbuka sangat lebar untuk kedatangan Bapak dan Ananda Judan. Mungkin sekian Pak Penyidik, terima kasih. Terima kasih Bapak Novan, orang tua dari ABH korban telah memberikan tanggapan dan menyampaikan hal-hal yang tadi dialami oleh putranya. Nah, selanjutnya kami mohon nasihat dan saran dari ibu guru sekolah
Nah, terkait dengan keseharian dari anak-anak kita ini seperti apa di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Ibu Febrianti, guru dari SMA Negeri 2 Muara Tewe. Yang ingin kami sampaikan di sini bahwa benar ABH pelaku dan ABH korban merupakan pelajar aktif yang bersekolah di sekolah kami. Di keseharian mereka dilihat dari segi akademis. Mereka berdua merupakan siswa yang biasa-biasa saja. Dan ABH pelaku sebelumnya pernah berkelahi di sekolah, namun dapat kami selesaikan di lingkungan sekolah. Untuk kedepannya kami sangat berharap untuk ABH korban dan ABH pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatan ini. Dan kami sangat menyayangkan sekali kejadian ini terjadi. Kami berharap untuk ke depan keduanya bisa fokus untuk belajar dan bersekolah demi menggapai cita-cita. Dan untuk terakhir, pesan kami untuk orang tua kiranya dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya di rumah maupun di luar rumah. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febri, Ibu guru dari sekolah kedua belah atau kedua anak kita tercinta ini telah memberikan informasi terkait keseharian anak-anak kita di sekolah. Selanjutnya mohon nasihat dan sarannya dari Bapak Yustiman selaku tokoh masyarakat atau yang dituakan di lingkungan sekitar tempat tinggal ABH. Terima kasih. Terima kasih Bapak Penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya juga perkenalkan diri, saya selaku tokoh masyarakat yang sudah diberi kepercayaan diundang di acara kegiatan hari ini. Tadi saya sempat mengutip pembicaraan atau penyampaian dari orang tua pelaku kepada pihak korban bahwa ada itikat baik dari pihak pelaku ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan ingin mengangkat saudara, dan pihak korban pun bersedia dan menerima dengan pintu terbuka kepada pihak pelaku untuk berkunjung ke rumah. Jadi saya selaku masyarakat atau tokoh masyarakat yang diwakili di sini, saya hanya memberikan saran agar ikatan angkat keluarga tadi yang kita kenal di sini sebagai upacara hambai hakat agar bisa dilaksanakan. Terus nanti di situ nanti akan diacarakan yang namanya palis tampung tawar ya atau saki palas untuk menjendingin kedua belah pihak agar kedua pihak bisa rukun rahayu. Jadi di situ nanti ada semacam biaya juga, batu behatnya yang kita kenal di sini 6 kati. Jadi satu katinya 250 Pak. Jadi kemungkinan itu pelaku yang membayar kepada pihak korban. Jadi saya selaku tokoh masyarakat siap memfasilitasi untuk inisiatif atau itikat baiknya dari orang tua pelaku kepada pihak korban. Mungkin begitu saja Pak. Tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yustiman selaku tokoh masyarakat yang sudah berkenan menyampaikan tanggapan ataupun nasihatnya yang pada intinya siap untuk membantu proses upacara adat dalam rangka melaksanakan maksud dari pihak pelaku untuk mengikat tali persaudaraan dengan pihak korban. Gitu ya Pak tadi ya Pak ya? Oke. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada tokoh agama Bapak David untuk menyampaikan tanggapan ataupun memberikan nasihat dan sarannya. Terima kasih.
Terima kasih pada pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi proses perdamaian atau penyelesaian masalah dengan musyawarah. Saya ingin mengambil kutipan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara, maka damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara saudaramu. Ini sangat sejalan sekali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam beragama, kita tidak hanya diajarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia, tetapi juga manusia dengan manusia. Ada istilahnya ukhuwah Islamiyah atau hubungan persaudaraan sesama Islam, ukhuwah basyariyah, hubungan manusia atau dengan kemanusiaan, ukhuwah watoniyah, itu hubungan antara manusia satu atau bersaudara dengan di lingkungannya. Saya berterima kasih kepada keluarga korban yang telah berbesar hati untuk memaafkan tindakan anak pelaku. Saya berharap setelah acara ini tidak ada lagi rasa jengkel, sakit hati, ataupun dendam. Bahkan tadi saya dengar kedua belah pihak bersedia untuk mengangkat saudara. Itu merupakan langkah yang baik. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak David selaku tokoh agama yang telah memberikan nasihat dan sarannya, bahkan tadi juga mengutip ayat suci dari Al-Quran. Nah, selanjutnya mohon izin, saya tadi mencatat beberapa poin penting dari proses musyawarah kita. Yang pertama, seperti diketahui bahwa tadi pihak pelaku yang di sini didampingi oleh orang tuanya telah merasa menyesal dan mengucapkan permohonan maaf serta berupaya untuk menjalin tali persaudaraan dengan pihak korban. Nah, kemudian tadi pihak korban juga sudah memberikan tanggapan, di mana alhamdulillah di sini pihak korban juga tidak tidak terlalu kemudian merasa dendam atau ingin membalas dendam, tapi malah justru berkenan untuk memberikan maaf, bahkan bersedia untuk diangkat saudara. Nah, cuman dari sini tadi hal yang masih belum kita sepakati secara keseluruhan adalah tadi diberitahu oleh pihak korban bahwa sudah mengeluarkan biaya sebesar 5 juta. Kemudian dari pihak pelaku menginginkan atau mengajak pihak korban untuk melakukan atau mengikat tali persaudaraan, yang mana di situ perlu dilaksanakan upacara adat yang membutuhkan biaya juga. Jadi di sini detail biayanya, nah yang saya mohon untuk dibuat kesepakatan agar tidak menimbulkan permasalahan pada nantinya. Nah, di sini saya mohon tanggapannya dari Bapak ABH pelaku. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih penyidik atas kesempatan diberikan kepada saya. Mengenai masalah kesanggupan kami Pak memberi bantuan kepada Bapak pihak korban, kami sanggup sekitar 5 juta rupiah Bapak, dan itu pun akan dalam waktu 1 minggu setelah pertemuan kita ini akan kami penuhi Pak. Selanjutnya mengenai masalah denda adat maupun biaya yang dikeluarkan nanti di acara kita nanti Pak, itu sepenuhnya kami yang bertanggung jawab Pak, kami yang menanggungnya, begitu Pak pengertian Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kesanggupan dari orang tua pelaku yaitu Pak Ebet untuk meringankan biaya pengobatan yang telah saya keluarkan, serta untuk acara proses pengangkatan saudara angkat, saya selaku orang tua korban menunggu kapan saja acara yang dimaksud bisa dilaksanakan. Mungkin demikian Pak Penyidik, terima kasih.
Terima kasih Bapak Novan dari orang tua pihak korban sudah memberikan tanggapan juga. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan kita sudah mendengarkan baik itu laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas, kemudian laporan sosial dari Peksos, kemudian nasihat dan saran dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ibu guru, dan juga tentunya kita sudah mendengarkan keterangan dari pihak pelaku ataupun pihak korban. Nah, mohon izin di sini kami sebagai fasilitator telah menulis poin-poin yang penting dari proses musyawarah ini. Yang pertama, setuju ya, ini tadi antara pihak korban dan pihak pelaku sudah saling memaafkan. Pihak korban meminta maaf, pihak pelaku memberi maaf. Kemudian untuk kerugian yang dialami oleh pihak korban, yang mana di sini sudah menghabiskan biaya sebesar 5 juta rupiah untuk perawatan medis. Nah, di situ akan dibantu oleh pihak pelaku sejumlah yang dimaksud juga, dan uangnya akan dibayarkan dalam kurun waktu maksimal 1 minggu, ya Pak ya. Kemudian untuk mempererat tali persaudaraan dan mengupayakan tidak terjadi lagi tindak pidana di antara pelaku ataupun korban. Tadi pihak pelaku menyampaikan ingin mengikat tali persaudaraan secara adat, kemudian dari pihak korban juga sudah menerima. Nah, di situ nanti biaya dari upacara adat ditanggung pihak pelaku ya Pak ya. Oke. Nah, kiranya ada 3 poin kesepakatan yang telah berhasil kita hasilkan pada proses musyawarah atau diversi pada hari ini. Selanjutnya, ini nanti kami akan membuat berita acara hasil diversi. Nah, nanti ketika berita acara tersebut sudah jadi, kami mohon Bapak Ibu dan adik-adik sekalian semuanya untuk membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Terima kasih. Nah, oke, sambil menunggu dokumen tersebut siap. Nah, di sini saya mohon pihak pelaku secara simbolis memohon maaf kepada pihak korban dengan cara bersalaman didampingi oleh orang tua masing-masing. Sambil berdiri aja Pak, silakan ya Pak. Terima kasih, itu dia hasil musyawarah atau diversi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir sekalian. Nah, di sini saya sebagai fasilitator juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam melaksanakan tugas saya sebagai penyidik ataupun sebagai fasilitator terdapat kekurangan. Nah, terima kasih. Saya akhiri demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.